Sekarang bagaimana? Kaidah untuk menjalankan biar istiqomah dalam menjalankan suatu kebaikan, apalagi yang belum biar bisa, yang malas baca Quran biar bisa baca Quran, yang malas ke majelis biar datang ke majelis, alasan tak sempat insya Allah cobalah kalau ada waktu luang diungkapkan orang-orang yang ada penyakit malas Pak. Insya Allah kalau ada waktu luang aku nak baca Quran, kalau ada waktu luang aku nak silaturahmi, kalau ada waktu luang aku nak hadir majelis taklim. Wallah, ini sifat penyakit iblis, namanya taswif, mengiring kita menunda-nunda kebaikan. Tapi tidak seperti ikhwan. Garis bawahi ucapan ini Bapak, jangan nunggu waktu luang untuk melakukan suatu ketaatan kebaikan, tapi luangkan waktu untuk itu. Pada malam hari ini kami tidak membuka kitab season pertama, dan insya Allah kita lanjut season kedua. Insya Allah pembahasan yang mudah-mudahan bermanfaat seputar tentang hablun minallah dan hablun minan nas. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim mukmin, kita semua Bapak, Ibu, Bapak, Saudara, dituntut dalam syariat Islam. Pada garis besarnya syariat Islam itu terbentuk menjadi dua bagian. Ada yang namanya hablun minallah, hubungan kita dengan Allah, dan juga ada yang namanya hablun minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan makna minan nas ini pun diperluas lagi dengan semua makhluk Allah, termasuk bangsa jin ataupun hewan dan binatang dan yang lain-lain dari sesama kita sebagai makhluk Allah. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia. Dalam hadis lain Nabi pun mengatakan, irhamun man fil ard yarhamukum man fis sama. Man fil ard maknanya luas, manusia, binatang, hewan, tumbuhan dan semuanya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan Bapak, kita dengan izin Allah begitu kencang, begitu hebat, alhamdulillah melakukan yang namanya hablun minallah. Walaupun di situ juga ada hal-hal yang kita lakukan dari bagian yang bernama hablun minan nas. Hablun minallah terkesan seakan-akan memang sangatlah agung dan mulia, mengalahkan hablun minan nas. Tetapi ikhwani, dalam kenyataan kita dapatkan tidak sedikit daripada hablum minan nas ini melebihi kedudukan daripada hablum minallah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah, kita sedikit menelaah kembali, bermuhasabah, kilas balik tentang keadaan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan urusannya kebanyakan hablum minallah. Puasa itu sendiri adalah hubungan kita dengan Allah. Kita patuh untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pelanggaran syariat karena Allah, bukan dilihat manusia, bukan karena kita berharap dari manusia. Bahkan ketika seorang sedang duduk sendirian di rumah atau dia berada di dapur rumahnya, ada keinginan untuk makan dan minum, dia ingat dia sedang berpuasa. Walaupun tidak ada orang yang melihat, dia mampu menahan dirinya untuk tidak membatalkan puasa tersebut. Kemudian Allah lewat lisan baginda Rasulullah pun mengatakan dalam hadisnya yang sering kita dengar sepanjang Ramadan, man qama, dalam riwayat lain man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma, dalam makna qoma beribadah, salat, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir. Qoma memang lebih identik dengan makna qoma itu salat. Namun dalam makna lebih luas ulama mengatakan apapun bentuk ibadah di situ yang sifatnya bermujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat man shoma Ramadan imanan, dengan keimanan, dengan keyakinan tentang fadail kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan dan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dan dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan ampunan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang dia telah lakukan. Nah, ikhwan rahimakumullah, banyak amal ibadah yang kita lakukan di kesempatan itu dalam khutbah Jumat yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Tapi sayang, ini hablum minallah lepas
banyak hilang dari kita Pak setelah kita keluar dari Ramadan. Jadi seakan-akan dengan istilah ulama mengatakan kun abidullah wala takun abid Ramadan. Jadikanlah engkau tuh hamba Allah, bukan hamba bulan Ramadan. Kenapa ini teguran untuk orang-orang yang mungkin seperti kebanyakan kita beribadah hebat hanya di bulan Ramadan, selesai Ramadan dia tidak meneruskan kembali apa yang dia lakukan dari kebaikan di bulan Ramadan. Di antara hal yang paling mencolok terjadi pada diri kita secara pribadi, siapapun kita, dengan latar belakangan apapun pekerjaan kita, kedudukan kita, keturunan kita, pokoknya ini menyeluruh kebanyakan terjadi pada umat Islam, dan juga secara kelompok yang kecil yaitu keluarga kita, bahkan secara kelompok masyarakat yang besar, mungkin lingkungan kita, meninggalkan banyak dari amal-amal yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Minha di antara yang ingin saya tekankan benar, karena ini yang banyak kita lalaikan, yaitu tilawatil Quran. Kalau mau jujur Bapak hadirin saudara yang hadir malam hari ini, kalau seandainya kita mau melakukan sedikit sensus Pak, saya bertanya Bapak, saudara, siapa yang dari semenjak lepas Ramadan sampai hari ini masih terus baca Quran? Saya yakin mungkin separuh nggak bakalan dapat, mungkin seperempat pun belum tentu. Nah kalau kitanya saja tidak baca Quran, bisa mencerminkan ini pun keadaan keluarga kita. Rumah-rumah kita sudah tidak lagi terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dengan lisan kita, bukan rekaman kaset, bukan rekaman dari HP yang dibuka, disuarakan, bukan. Sedangkan kita semua tahu fadail kemuliaan tilawatul Quran itu luar biasa. Satu dari sekian banyak hadis Rasul mengatakan, rumah yang di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran akan bersinar, memancarkan sinar, sehingga ahli sama, makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat di antara mereka menyaksikan keadaan rumah-rumah tersebut dari langit seperti memandang bintang yang berkerlipan kalau kita memandang ke arah langit. Rumah-rumah itu berkelap-kelip dengan sinar yang terang, seperti kita memandang bintang yang ada di langit saat bulan terang, saat bintang itu terang benderang. Nah ini hebatnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Lalu bagaimana dengan orang yang baca Quran itu sendiri? Kalau rumahnya saja berkat orang baca Quran bisa terang, nah bagaimana dengan rumah itu sendiri? Dan kita semua tahu, yang bakal nerangi kuburan kita kelak itu Al-Quran. Yang bakal menyejukkan, menemani kita dalam kuburan itu adalah Al-Quran. Bapak saudara aja kalau pergi tahlilan diajak baca Quran. Datang ke kuburan ziarah yang disunnahkan Rasulullah, kita pun membaca Al-Quran. Tapi sayang, Al-Quran sekarang sudah lepas dari kita Pak. Maaf, tanya mushaf-mushaf ini. Mungkin Bapak yang memang perhatian dengan keadaan masjid, barangkali lihat posisi tumpukan Quran itu dari malam terakhir Ramadan sampai detik ini nggak berubah. Nggak berubah. Nggak ada lagi orang baca Quran. Padahal Quran itu suatu yang harus kita baca setiap hari, sebagaimana kebutuhan ridha. Nah sekarang jadi masalah Bapak bukan sebatas saya baca Quran, saya tidak baca Quran. Yang perlu saya tanamkan untuk diri saya, nasihat ini untuk kita semua, tanya, kenapa aku tidak baca Quran? Saya yakin sebelum saya menyampaikan ini sudah banyak mungkin asatis atau orang-orang tua kita yang mengingatkan kita untuk terus baca Quran. Rahil murtasil, itu sifat Rasul dan para sahabat. Begitu selesai, langsung nyambung baca Quran lagi Pak. Jadi ayat saya sampaikan dalam khutbah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadar enggak sadar kalau Bapak saudara perhatikan, mungkin sekarang di sini alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya juga pernah menghimbau dan alhamdulillah dijalankan oleh rekan-rekan mudah-mudahan istiqomah khataman Al-Qur'an. Bapak yang pernah hadir khataman Quran, kalau yang enggak pernah hadir, maaf Pak, jangan haramkan diri Bapak dari keberkahan khatam Quran. Walaupun Bapak tidak baca Quran, dengar ada khataman Quran, hadiri, karena 600.000 malaikat turun mengaminkan doa orang yang sedang baca Quran. Orang baca Quran aja khatamnya diaminkan malaikat, apalagi ketika khatam Quran 600.000 malaikat turun menghadiri, walaupun yang khatamkan itu sendirian atau berdua, apalagi dalam kelompok yang lebih besar. Nah sekarang rekan-rekan kita perhatikan bagaimana kita dididik oleh salaf, oleh orang-orang tua kita, oleh ulama dulu, cara menghatamkan Quran. Rahil murtasil, bukan rahil waqif. Begitu selesai nyambung lagi. Perhatikan, begitu Anda dibawa oleh rekan-rekan, oleh asatis, oleh jamaah majelis khataman Quran, biasanya kita ngambil dari waktu duha,
Kalau dipersingkat kadang-kadang dari ila fi Quraisyin. Baca bareng-bareng, misal wadduha wal laili idza terus. Ini khataman ini sebelumnya sudah dibaca dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah udah selesai kita baca, terus Al-Imran sampai juz terakhir. Juz terakhir dibaca khataman, biasanya ngumpulin orang baca surah Wadduha. Atau kadang kita berbagi satu juz dibagikan sampai 6-7 khataman. Saking banyak yang hadir. Lalu baca barengnya dari Wadduha. Selesai, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Betul bukan? Apa begitu? Tidak. Begitu selesai, minal jinnati wan nas, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim. Tutup An-Nas selesai, buka lagi dari awal, Fatihah langsung kita baca. Oh, Fatihah memang biasa dibaca, Bib. Oh, tidak. Bukan cuma Bapak dibimbing sampai Fatihah, waladhdallin, amin. Apa selesai situ? Tidak, langsung diajak masuk surah Al-Baqarah, ngambil minimal 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai 5 ayat baru selesai, dianggap acara kita khataman itu. Ini kalau kita perhatikan, ini didikan salaf, jangan putus. Begitu An-Nas selesai, tutup Quran selesai, tidak. Lalu baca doa, tidak. Tapi langsung dibimbing kita untuk masuk Quran lagi, baca surah Fatihah, baca 5 ayat daripada Al-Baqarah. Untuk apa? Untuk teruskan lagi. Setelah 5 nyambung lagi sampai insyaallah kembali lagi hatam. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, kembali saya tekankan yang jadi masalah ini, kenapa saya enggak mau baca Quran. Padahal saya ini orang yang rajin baca Quran di bulan Ramadan. Tahun ini hatam, maaf enggak sombong, 4 kali hatam, Masya Allah. 2 kali hatam setengah, Masya Allah. Tapi lepas Ramadan enggak lagi baca Quran. Kita bukan orang yang terlambat atau tidak bisa baca Quran, mampu. Tapi kok keadaan kita sama mereka sama, yang nggak baca Quran gara-gara ngerasa nggak mampu baca Quran. Lah kita yang pintar baca Quran tapi nggak baca Quran. Ini satu ungkapan dulu sebelum masuk masalah Quran, Pak. Ziarah Rasulullah, ziarah awliya Allah. Insyaallah mudah-mudahan mungkin tidak lama lagi. Di bulan Dzulhijjah kita akan hidupkan lagi, mengenang, menghormati, memuliakan para aulia, para ulama. Di mentok ini ada ziarah. Ziarah Rasulullah, ziarah para ulama, para aulia, bahkan ziarah kepada orang tua kita, katakanlah. Yang kita bahas ziarah Nabi Muhammad SAW. Ada sekelompok umat Islam yang mereka mengatakan ziarah Rasulullah itu bid'ah. Bahkan naudzubillah sampai menggiring dengan ucapan syirik. Mereka enggak mau ziarah Rasulullah. Sombong mereka. Pada ungkapan Rasul nyuruh ziarah itu sangat banyak. Perbuatan sahabat melakukan itu jelas. Hadisnya sahih puluhan bahkan ratusan. Tapi mereka enggak mau. Kalau dibilang inti mau ziarah Rasulullah, enggak, saya mau ziarah masjid Nabi. Saya mau ziarah masjid Nabi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, Pak, takut dibilang orang ziarah kubur Nabi, ziarah magam Nabi, kalau lewat enggak pernah melintas di depan magam Rasulullah. Apa kata ulama kita, Pak? Dengar nih ikhwan nih. Hakikatnya bukan mereka yang enggak mau ziarah Rasulullah, tapi Rasul yang enggak mau diziarahi sama mereka. Tapi Rasul yang tidak mau diziarah mereka. Nah sekarang maaf ikhwan, kalau omongan saya terlalu kencang, samakah Quran juga sama kita hari ini? Bukan kita yang tidak mau baca Quran, tapi na'udzubillah Quran yang tidak mau anda dibaca oleh anda. Yang kita khawatir Quran yang tidak mau dibaca oleh kita. Ada masalah apa dengan lidah kita? Ada masalah apa dengan diri kita? Sampai rumah kita pun tidak terdengar Al-Quran dibaca. Hakikatnya seperti orang tadi tidak mau ziarah Nabi, bukannya mereka tidak mau ziarah Rasulullah, tapi Nabi yang tidak mau ziarah oleh mereka. Yang dikhawatirkan kata ulama, Quran pun sama. Quran ada di rumah kita, bahkan maaf di HP saudara ada Al-Quran. Masjid ini mungkin kalau saya yakin selain yang terpampang mungkin ada simpanan stok Quran yang belum dipakai. Kadang kita masuk masjid-masjid, Masya Allah ratusan mushaf tersusun rapi indah, tapi jadi pemandangan jadi cuma pamer, tidak ada dibaca. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Sama untuk amal apapun.
Yang dikhawatirkan amalan itu yang tidak mau kita kerjakan, bukan kita yang tidak mau mengerjakannya. Sama Pak hadirin, kalau Quran udah cinta sama kita, sunnah Rasulullah udah cinta sama kita, itu tidak mau lepas sama kita Pak. Mungkin Bapak hadirin pernah ngerasakan, misal satu sunnah memakai siwak. Ini satu contoh, dan saya yakin ikhwan banyak pernah merasakan. Dan amal ibadah apapun termasuk tilawatul Quran kita akan rasakan. Ketika kita memang melakukan karena cinta sunnah Rasulullah, mengharap ridho Allah, la riya'an wala sum'atan. Misal saya pernah mengalami barangkali siwak saya selalu taruh di kantong. Kebetulan sore hari istri saya lagi ngumpulin pakaian kotor yang mau dicuci. Biasanya perempuan tuh Masya Allah dicari di mana, di gantungan-gantungan, di jendela barangkali ada baju-baju kotor. Dia lihat baju saya tergantung di kamar, tergantung, dan dia tahu baju ini sudah 2 hari. Pas dilihat sama dia memang udah pantas untuk dicuci. Sehingga dia ambil baju itu, dikeluarkan isi kantong saya. Ada pena, ada kitab wirid, ada siwak, ada segala macam dikeluarkan. Lalu dia paham, istri yang cerdas langsung menyiapkan pakaian pengganti. Biar kita nggak pakai nyari dulu, langsung diambil baju yang baru buat kita pakai karena kita punya rutinitas selalu ke masjid misalnya. Lalu dia masukkan tasbih, dimasukkan minyak wangi, dimasukkan kantong, kitab wirid, pena, segala macam. Subhanallah, siwak lupa. Kebetulan siwaknya mungkin sedikit menggelinding, terselip, nggak kelihatan sama dia. Kita pun pas mau keluar maghrib Pak, nanya, nah baju gamisku mana? Aku cuci, kata istriku, tuh sudah ku ganti, ku siapkan, tinggal kau pakai. Oh iya, makasih, kita bilang, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Doakan istri kita Pak, kalau berbuat baik itu, jangan tidak didoakan. Ya, langsung kita ambil baju, pakai baju, udah rapi, keluar. Nah, ini Anda akan rasakan, dan insya Allah kita pernah merasakan. Begitu kita keluar Pak, itu ngerasa hati ini kata orang Palembang melang-melang, tidak nyaman. Begitu sudah di atas motor, jalan, perasaan ada yang nggak nyaman. Apa ya? Apa ada yang ketinggalan? Biasanya apa yang kita lihat dulu Pak? HP. Oh ada, aman. Ya biasanya kan HP dulu kan? Ya HP, oh ada, aman. Bahkan kalau yang HP 2, ada dua-duanya, aman. Ya, nyari lagi apa? Megang, kebetulan pegang juga ada tasbih yang sudah. Sambil jalan pikir apa lagi ini. Kadang-kadang sampai kita takut, mungkin biasanya kata orang kontak ya. Batin ini kalau ada kejadian apa di rumah kita ngerasakan di jalan. Sampai kadang-kadang kita nelpon, ada apa di rumah, sehat semua? Sehat, lagi nyantai, lagi nonton, lagi zikir, lagi ngaji, lagi bla bla bla. Oh ya sudah, alhamdulillah. Bingung ada apa ini? Subhanallah, Allah akan langsung ingatkan. Nyambung langsung Pak, langsung megang ini Pak. Lihat, pena ada, kitab tidak ada, siwak nggak ada. Subhanallah, siwak yang nggak ada. Ternyata yang menyuruh kita untuk mengadakan kondisi seperti itu, ini siwak Pak. Nggak ada di kantong. Orang yang memang sedik dalam menjalankan sunnah Rasulullah, dia akan putar balik. Lihat jam, oh masih cukup waktu. Putar balik untuk ngambil sebatang siwak yang tertinggal. Kenapa? Dia tahu ini akan mendekatkan diriku kepada Allah. Salat 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bukan cuma masalah pahala, tapi yang lebih dahsyat, lebih hebat dari pahala adalah menggembirakan hati Rasulullah. Aku akan dicintai oleh Rasulullah. Balik kita Pak, nggak nyaman. Pas sudah kantong siwak, jalan nyaman, nggak ada sesuatu yang rasa hilang dari diri kita. Sama juga mungkin Bapak pernah ngalami masalah sholat duha misal. Kita rajin sholat duha, ini bulan Ramadan duha Masya Allah. Lepas Ramadan duha sudah selesai. Orang yang istiqomah dengan sholat sunnah duha misalnya Pak, dia punya rutinitas biasanya jam 9 sholat duha. Sholat duha, baca wirid sedikit, lalu dia dengan aktivitasnya, atau jam 8 misal sebelum ke pasar. Subhanallah, hari itu kebetulan ada tamu di rumah. Tamu datang, ngadepin tamu, tamu selesai, ada lagi suatu urusan yang membuat dia sibuk. Sampai pas lihat jam, ya Allah udah 8:30, anak harus ke pasar. Bersegera dia mandi, langsung dia pakai baju lalu jalan. Sampai di pasar, demi Allah ikhwani, insya Allah kita mudah merasakan ini. Ini bentuk kalau namanya aman itu cinta sama kita. Sampai di pasar sama, melang-melang hati, kayak nggak nyaman. Ada apa kok? Masa nggak nyaman hati aku? Lihat pintu toko udah rapi, lihat barang rapi. Biasanya kita cari HP depan mata udah. Apalagi lihat anak buah ada semua. Apalah mikir, kayak nggak nyaman Pak. Sampai kayak tadi nelponin keluarga barangkali, semua beres.
masih mikir kita, "Apalah yang aku tidak nyaman ini." Subhanallah, Allah akan ingatkan. Tak. Subhanallah, aku belum sholat duha. Aku belum sholat duha. Nah, ini orang udah dipilih Allah. Kalau seperti ini, sunnah itu, Al-Quran itu, siwak itu tidak mau pisah sama kita. Sampai kita dibikin ingat, dibikin tidak nyaman hati kita. Ini orang sudah dapat pandangan khusus dari Rasulullah. Sama Al-Quran pun sama. Kita biasa ngejus Quran, baca Quran. Dengan kesibukan yang Masya Allah tiba-tiba datang hari itu membuat kita lupa baca Quran. Ketika bapak saudara pengen tidur malam hari, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, gelisah. Kenapa aku nggak bisa tidur? Ngambil wudhu sudah. Ada apa? Mikir-mikir sampai nanti diingatkan Allah, kau belum baca Quran hari ini. Sehingga kita akan bangkit langsung baca Quran. Wallah, Bapak hadirin, kalau kita sudah sampai ke magam seperti ini bukan magam orang-orang besar. Magam orang seperti dikatakan ini maunah istilahnya, bukan karomah. Ini suatu nikmat besar dari Allah. Tapi yang jadi muskilah kalau ini cinta yang tidak mau melepas kita kepada amal soleh, yang kita ngeri yang seperti tadi. Ungkapan terhadap orang yang tidak mau ziarah Rasulullah, bukan mereka yang tidak mau ziarah Nabi, tapi Nabi yang tidak mau diziarah oleh mereka. Ini lebih buruk. Ada orang teman-teman ngajak temannya, "Yuk kita ziarah, ada Bib Syukri datang di rumah Bib Hasan," misal. "Enggak mau aku." "Ngapain ziarah Ustaz? Banyak Ustaz." Buruk enggak orang ini, Pak? Mungkin kita katakan buruk, kau kan enggak ada kerja juga, ikut aja duduk bayar. "Enggak mau aku." Ini buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau misal ikhwan ini datang ngabarin saya, "Bib, kita mau silaturahmi, minta waktu." Ya khair, ahlan wasan, tapi si fulan jangan diajak. Si fulan jangan diajak. Kira-kira buruknya orang itu sama yang pertama lebih mana buruk? Ini yang lebih buruk. Kenapa? Saya yang tidak pengen diziarah sama dia. Lebih buruk. Nah, maaf sekali Pak, jangan jadikan Quran seperti itu sama kita Pak. Cukup udah 3 minggu nggak baca Quran. Bagaimana keadaan hati ini Pak? Bagaimana rumah kita? 3 minggu kau nggak baca Quran, nyaman-nyaman saja. Ini mengerikan. Majalis ilmu di sini libur. Mudah-mudahan asatidz kita cepat buka lagi. Ya, kita nyaman-nyaman saja. Seharusnya kalau orang memang Masya Allah gelisah, waduh lama banget majelis kok belum dibuka. Bahkan sampai digedor rumah Ustaz tuh, "Untuk Ustaz kapan buka? Kami udah ngerasa kempes nih. Baterai udah pengen dicas." Misal, alafu kalau ada asatidz di sini. Ya ini contoh saja Pak. Dia nyari. Nah sekarang hubungan kita dengan Quran, yang dimanapun kapanpun bisa Bapak lakukan. Iya tapi aku nih kadang-kadang kalado itu malas nih. Ikhwani, kaidah yang sering kami sampaikan untuk amal soleh, untuk hadir ke majelis taklim, untuk baca Quran terutama nih. Kalau majelis taklim banyak embel-embelnya, butuh kendaraan, butuh waktu yang khusus, ustadznya ada apa enggak, bla 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 bla. Tapi kalau baca Quran kapanpun dimanapun Anda bisa lakukan. Tapi kok enggak bisa? Kok enggak sempat? 3 minggu lewat enggak baca Quran, enggak lihat tulisan Quran, nyaman-nyaman saja. Ini muskilah, boleh jadi kemunafikan ada pada diri kita. Yang saya khawatirkan apa yang diungkapkan ulama tadi, bukan Anda yang enggak mau baca Quran, tapi itu Quran enggak mau disentuh oleh Anda. Quran yang enggak mau dibaca oleh kita, Pak. Nah, sekarang bagaimana? Kaidah untuk menjalankan biar istiqomah dalam menjalankan suatu kebaikan, apalagi yang belum biar bisa. Yang malas baca Quran biar bisa baca Quran, yang malas ke majelis biar datang ke majelis. Alasan enggak sempat Beb. Insyaallah kita cobalah kalau ada waktu luang. Diungkapkan orang-orang yang ada penyakit malas, Pak. Insyaallah kalau ada waktu luang aku nak baca Quran. Kalau ada waktu luang aku nak silaturahmi. Kalau ada waktu luang aku nak hadir majelis taklim. Wallah ini sifat penyakit iblis namanya taswif. Mengiring kita menunda-nunda kebaikan. Tapi tidak seperti itu ikhwani. Garis bawahi ucapan ini Bapak. Jangan nunggu waktu luang untuk melakukan suatu ketaatan kebaikan, tapi luangkan waktu untuk itu. Luangkan waktu. Artinya memang diskidulkan, dipersiapkan, benar-benar kita bikin jadwal dalam kehidupan kita untuk silaturahim, untuk ziarah magam orang tua kita. Kadang-kadang maaf, berapa banyak kita nggak pernah ziarah ke magam orang tua kita. Nunggu kapan? Nanti Sya'banan baru, Lebaran baru. Padahal mereka sakit aja pengen dikunjungi terus, apalagi udah meninggal. Dan sunnah Rasulullah, tidak perlu kita bahas masalah ini, kita sepakat udah itu sunnah Rasulullah. Luangkan waktu, jangan nunggu ada waktu luang.
termasuk Al-Quran, ikhwan. Salah satu yang bisa menjadi motivasi ini pun alhamdulillah kami lakukan untuk diri kami, dan kami selalu sampaikan kepada ikhwan, kalau memang masih sulit untuk memompa semangat ini, kau cinta nggak sama orang tua kau, apalagi sudah meninggal? Bukankah kalau tahlilan kumpul baca yasin, tahlil, tasbih, tahmid, apa kata kita dalam doa wahbah, Allahumma ausil wa taqabbal, ya Allah sampaikanlah, aku hadiahkan ini pahala bacaan untuk sipulan. Nah sekarang orang tua kita ikhwan, yang mungkin kita tahu mereka bukan ahli Quran, bukan orang yang rajin baca Quran, yang bukan orang-orang kelompok orang soleh, bukan ustadz, bukan ulama, orang awam, yang bahkan bisa kita pastikan nilai mungkin mereka orang yang mungkin sedikit timbangan amal solehnya. Mungkin maaf Pak, gelap kuburannya. Dan kehidupan kubur itu ada ya ikhwan, hak. Alam barzah itu hak. Dan yang bisa nerangin kuburan itu Al-Quran. Yang bikin nyaman dalam kubur itu Al-Quran. Kita sering, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Miasan. Miasan bilang kemarin baru tahlilan nigo di rumah beliau. Ada famili yang juga tetangga meninggal dunia semalam. Lalu kami ngobrol. Biasanya di sini adanya nigo, habis nigo nuju, habis nuju ada yang ngadokan selawi, ada yang langsung 40, habis selawi 40, habis 40 nyatus, habis nyatus naun. Ikhwan, ini wasiat saya untuk kita semua. Jangan hitung cuma nuju, satu nuju, habis nuju selawi, habis selawi 40. Kadang-kadang selesai tahlil nuju langsung kita ngambil kalender, kapan 40, kapan nyelawi, langsung dibunderi. Oh ini benturan sama majelis Habib Fulan, nggak enak, kita majukan aja sehari. Yang sebelah protes, oh nggak bisa, 40 harus 40, jangan dimajukan, jangan dimundurkan, gak nyampe. Dari mana pula itu? Kadang diributkan masalah maju sehari, mundur sehari, diributkan Pak. Udah selesai tahlil 40, langsung muter lagi nyari lagi kapan nyatus, dihitung. Sampai takut salah 3 kali ngitung. Wah ini pas nih malam Jumat. Jangan malam Jumat itu biasa orang mengadakan tahlilan di kampung-kampung, di musola-musola. Enggak bagus malam Jumat, ribut lagi. Majukan aja malam Sabtu, mundurkan malam Kamis, diributkan lagi. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Enggak usah hitung 40-nya, enggak usah hitung ribut masalah statusnya, nujunya. Yang perlu Bapak saudara saya pikirkan hari ini, orang tua saya udah meninggal mungkin 15 tahun yang lewat. Abah saya, ibu masih hidup, namun saya wafat fi taatillah. Yang saya pikirkan ini, abah saya ini Pak, itu 15 tahun hidup di kuburannya. Ma bainal isnain, kata Rasulullah, imma rawdhan min riyadil jinan aw hufrah min hufatin niran. Kehidupan alam barzah itu hak. Orang yang ragu maka bukan mukmin dia. Sekarang bagaimana orang tua kita dalam kuburnya? Kita sekarang cuma ingat pas nuju 40 nyatus. Padahal dari 7 itu ada kehidupan yang luar biasa di alam kubur itu. Dari 7 ke 40 lebih berat lagi. Kalau orang itu soleh lebih nikmat lagi. Nah kembali masalah baca Quran Pak, jadikan motivasi Anda untuk istiqomah baca Quran. Bahkan minimal mungkin berusaha setengah juz atau 1 juz sehari, demi memberikan kebahagiaan orang tua di alam kubur. Di samping itu pasti kita dapat. Barangkali kalau kita solid untuk memompa diri kita untuk istiqomah dalam tilawatil Quran, niatkan. Sebagaimana ada juga orang yang sengaja setiap hari nabung dari hasil dagangannya 5.000. Udah dapat, kira-kira bisa dibeli 2 sak semen, cari di mana pesantren, di mana majlis, di mana musola, masjid yang sedang bangun, nitip jariah buat abahku. Kadang-kadang dia lagi termotivasi, bukan 5.000, ditaruh 50.000. Ketika dia ingat ini untuk abahku yang sudah meninggal, untuk umiku yang sudah meninggal. Nah ini boleh jadikan motivasi kita Pak. Apalagi bapak, saudara saya tahu benar, abah saya, ibu saya nggak punya amal jariah. Miskin beb, nggak pernah bangun masjid musola. Jangankan bangun masjid musola, nyumbang ikut sekian sak semen, sekian truk pasir ini nggak pernah. Nah sudah, sekarang kau yang bikin untuk orang tuamu. Jadikan motivasi seperti baca Quran, motivasi juga untuk berinfak sedekah untuk orang yang sudah wafat tadi. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Waktu isya ya. Nah, jadi mari ikhwani, hablum minallah yang kita rajut kepada Allah pada bulan Ramadan itu dilanjut. Teruskan Pak. Tilawatul Quran terutama. Salat duha. Satu lagi yang banyak ditinggalkan umat, salat witir.
sholat witir. Karena masih ada sebagian umat kita menganggap witir itu satu paket dengan taraweh. Taraweh selesai, witir juga selesai. Padahal witir mustaqillah, ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah sepanjang tahun sampai kita wafat. Bahkan yang sangat ditekan oleh Rasulullah SAW, sholat witir sampai ancaman Nabi cukup berat. Makanya sebagian ulama mengatakan witir ini sederajat dengan wajib, cuma beda dengan sholat 5 waktu aja. Artinya kalau orang nggak melakukan nggak wajib qadha. Tinggi derajatnya. Kenapa? Rasul pernah mengatakan autiru ya ahlul Quran. Kerjakan sholat witir wahai ahlul Quran. Itu bukan menghafal Quran. Orang yang berpegang dengan Al-Quran di umat Islam, man lam yutir falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang tidak mau melakukan sholat witir bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Sekarang tanya lagi Pak, kita semua lirik kepada istri kita, anak kita, nggak usah jauh-jauh ngurusin orang lain. Bapak, saudara, dari malam lebaran saya tanya nih, sampai hari ini masih sholat witir nggak? Tanya. Ini 21 hari, 3 minggu. Ramadan kita ngikut karena kita sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Yang sholat istiqomah Ramadan di masjid, sholat tarawih biasanya witir juga ikut. Nah tapi setelah lebaran, bahkan dari malam lebaran, berjamaah pun kosong. Nah ini juga Pak, yang harus kita hidupkan kembali.